warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Siti Muslimah. Saya guru ekonomi di Madrasah Aliyah Robotul Mujawidin, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2022 bidang studi ekonomi LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 222949-004. Hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022 saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 11 IPS materi sistem upah dan pengangguran. Mohon masukan dari Bapak Ibu dosen penguji agar kedepannya saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Belajar hari ini pasti bisa, pasti semangat. Yes, Allah Akbar. Pasti bisa, pasti semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, agar mendapat keberkahan dari Allah, mari bersama-sama kita berdoa bersama. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Marilah pertama sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ada. Sama aja ini apa keterangannya? Sakit. Ya, ini memang musim sakit, berarti harus dijaga kesehatannya. Sudah mulai bantu-bantu juga, berarti dikurangi minum, dikurangi makan, gorengan. Oke, ya. Coba sebelum kita belajar juga sambil dicek keadaan sekitar sampean duduk. Ada sampah atau tidak? Tengok kanan, kiri. Di laci-laci mejanya ada sampah atau tidak? Ada. Bersih? Bersih. Sudah siap belajar? Sudah. Jadi ada sebuah pepatah dari Imam Syafi'i yang sangat menginspirasi kita ya. Beliau menyatakan bahwa jika ingin sukses di dunia harus memiliki ilmu. Jika ingin sukses di akhirat juga harus memiliki ilmu. Jadi kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat berarti harus memiliki bekal ilmu. Nah ini mbak-mbaknya sekarang sedang proses belajar, masa-masanya mencari ilmu berarti harus serius, harus bertanggung jawab. Serius dan bertanggung jawab. Semangat belajar ekonomi hari ini? Semangat. Materi kita hari ini yaitu tentang sistem upah dan pengangguran. Tetapi sebelum kita ke materi tentang sistem upah dan pengangguran, kita review dulu materi sebelumnya. Masih ingat tidak dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oke? Sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke, tentang tenaga kerjaan. Ya, ada di situ pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja. Oke. Kalau usia produktif bagi seseorang untuk bekerja itu usia berapa? 15 sampai 60 tahun. Oke,
coba perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar. Gambar yang pertama, ini gambar tentang apa? Orang mencari pekerjaan, orang mencari lowongan pekerjaan. Kalau orang mencari lowongan pekerjaan atau mencari kerjaan, berarti orang itu kenapa? Pengangguran. Tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan. Oke, kalau gambar yang kedua, gambar apa? Gaji. Pendapat? Upah atau gaji. Oke, gaji atau upah atau penghasilan itu diperoleh jika orang sudah bekerja. Kalau bekerja maka akan menerima upah. Kalau tidak bekerja, orang yang menganggur, tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, kemudian oke, menjadi miskin. Sehingga kemiskinan itu merupakan dampak dari pengangguran. Salah satunya ya, kemiskinan itu merupakan dampak dari pengangguran. Oke, berarti sampai sudah mengetahui sedikit-sedikit tentang materi atau pengetahuan tentang pengangguran dan sistem upahnya. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Oke, indikatornya yang pertama yaitu menganalisis sistem upah dan pengangguran, menemukan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai sumber belajar. Nanti sampai sudah ada modul ekonomi di dalamnya PDST, terus nanti juga buku serta bahan ajar sebagai tambahan untuk literasinya. Kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu nanti akan ada sampai melihat PPT ini, kemudian ada tayangan video pembelajaran. Nanti tolong disimak, dicatat hal-hal yang penting. Kemudian yang kedua, mengerjakan LKPD secara diskusi kelompok. Ini duduknya sudah bersama kelompok diskusinya seperti pembagian pada pertemuan sebelumnya ya. Oke. Untuk penilaian ada 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran hari ini dengan model pembelajaran problem based learning, diharapkan bapaknya nanti mampu menganalisis sistem upah dan pengangguran. Misalnya, oh bapakku kerjanya sebagai di tongke sawit yang gajinya itu per bulan, berarti itu masuk sistem upah yang apa ya? Seperti itu. Apa ya? Nah, itu adalah tujuan yang diharapkan setelah kita mempelajari materi sistem upah dan pengangguran. Oke, sekarang kita ke materi sistem upah. Upah. Sudah pernah dengarkan upah ya? Oke, apa itu sistem upah? Apa itu upah? Berarti harus berkorban. Itu tadi apa? Memberikan tenaga, berarti harus mengeluarkan tenaga dulu. Kalau mau mendapatkan upah harus mengeluarkan tenaga. Pemberian upah itu bisa harian, bisa mingguan, bisa juga bulanan. Oke, seperti macam-macam sistem upah. Macam-macam sistem upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Ya, lamanya dia bekerja, berdasarkan lamanya dia bekerja. Tadi ada harian, mingguan, dan bulanan. Yang kedua, sistem upah menurut prestasi atau jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak yang dihasilkan, upah
uangnya akan semakin banyak. Contoh, di sini ada yang pengembangannya tabur. Nah, itu biasanya ya di konveksi ada target, dapat proyek jahit seragam 1 bulan harus selesai sejumlah 200 setel misalnya. Kalau 2 bulan selesai atau malah sebelum 2 bulan selesai, berarti itu sesuai dengan target atau tujuan yang dihasilkan. Yang ketiga, sistem upah borongan. Apa itu sistem upah borongan? Berdasarkan kesepakatan. Contohnya kuli di pasar, ya kan? Kuli itu tergantung kesepakatan. Misalnya, tolong angkatkan karung beras saya. Nanti ditanya ini berapa bayarnya? Ya bapak mau ngasihnya berapa? Kesepakatan. Yang terakhir adalah sistem upah bagi hasil. Apa sistem upah bagi hasil? Nah, selanjutnya kita akan melihat tayangan video pembelajaran tentang pengangguran. Mohon disimak dengan seksama, dicatat hal-hal yang penting. Gurunya sudah pernah dibahas sedikit dan hari ini kita akan bahas lebih jelas lagi. Maka dari itu, simak videonya baik-baik untuk memperluas pengetahuan kalian. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih yang sebenarnya disebut dengan penganggur itu. Jadi yang disebut dengan penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, itulah yang disebut dengan penganggur. Jadi untuk kalian yang misalnya sekolah atau misalnya kuliah menjadi seorang mahasiswa, meskipun tidak bekerja, itu tidak disebut penganggur. Karena yang disebut dengan penganggur itu adalah orang yang mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang mempersiapkan usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan. Nah, itu yang disebut dengan penganggur. Di sini pengangguran itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama akan kita bahas di sini ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama yaitu ada pengangguran terbuka. Jadi yang dimaksud pengangguran terbuka di sini adalah kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja, sehingga tidak bekerja sama sekali. Jadi anggota marketingnya itu rendah, sehingga membuat dia bekerjanya tidak maksimal, tampilannya tidak sesuai dengan kalau misalnya masyarakat ini tidak bekerja yang tidak memiliki penghasilan, berarti otomatis masyarakatnya tidak akan membayarkan pajak penghasilan. Nah, itu dari sisi ekonominya. Kemudian yang kedua ada dari sisi sosial. Nah, dari sisi sosial ini dapat memberikan beban psikologis bagi pengangguran. Tadi sudah kita lihat bersama ada materi tentang pengangguran. Jadi apa yang disebut pengangguran tadi? Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang sedang mempersiapkan usaha. Itu disebut dengan pengangguran. Jenis-jenis pengangguran tadi ada pengangguran terbuka, ada terselubung, ada friksional dan sebagainya. Dampak pengangguran yang tadi itu dengan pengangguran tadi yang di awal sudah kita bahas dalam bidang pendidikan menyebabkan putus sekolah. Itu kalau dalam bidang pendidikan. Dalam bidang sosial yaitu menyebabkan kriminalitas. Semakin banyak orang yang melakukan kejahatan. Contohnya mencuri, begal, korupsi, rampok dengan alasan karena tidak punya duit, tidak punya uang, atau tuntutan ekonomi, bukan ekonomi dan sosial. Oke. Nah, nanti akan Ibu bagikan LKPD. Di situ ada artikel dengan judul sebanyak 1 dari 5 pemuda Indonesia masih
Mengapa? Nah, ya. Jadi nanti artikelnya dibaca, didiskusikan karena ada permasalahan yang harus sampai pecahkan. Itu nomor 1 tentang sistem upah. Kita nggak jelaskan macam-macam sistem upah, terus kesimpulan dari artikel dan ketiga mengapa kaum muda Indonesia masih banyak menjadi pengangguran. Oke, ya. Nah, ini sudah duduk bersama kelompok diskusinya seperti pertemuan sebelumnya, kan? Oke. Sekarang sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, ini Ibu jelaskan dulu tentang LKPD-nya. Ini langkah-langkahnya, diskusi dengan kelompok tentang permasalahan pada LKPD, kemudian baca literasi yang ada, buku, bahan ajar dan bukunya, kemudian jawab pertanyaan, diskusi dengan aktif, dibuat, hasil diskusinya dibuat dalam bentuk PPT. Untuk penilaiannya, untuk penilaian hasil diskusinya ya, yang pertama itu jawaban lengkap dan tepat, skornya 4, jawaban tepat dan kurang lengkap, skornya 3, jawaban sebagian tepat, skornya 2, jawaban tidak tepat, skornya 1, tidak ada jawaban yang tidak ada skor. Untuk diskusinya, nah ini instrumen penilaiannya, yaitu ada kerjasama, keaktifan, kebenaran konsep. Di situ ada kriterianya, ada sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Oke, ada pertanyaan dengan tugasnya? Oke. Didiskusikan apa yang menjadi permasalahan yang harus dicari solusinya, diskusi dengan aktif, semuanya harus aktif. Kemudian nanti ada perwakilan dari kelompok yang maju presentasi, kelompok yang lain memberikan pertanyaan seperti itu. Jadi semuanya aktif, tidak ada yang diam, tidak ada yang asik dengan dirimu sendiri. Oke, silakan. Dimaksimalkan waktunya. Ada masalah dengan tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Apa Mbak? Silakan dipersiapkan perwakilan kelompoknya untuk presentasi ke depan. Ya, jadi nanti kelompok 1 pilih salah satu anggotanya untuk presentasi ke depan. Yang lainnya menyimak lalu nanti memberikan pertanyaan. Setelah mendapatkan pertanyaan, kelompok 1 kembali ke tempat duduk untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Nah, nanti baru kelompok 2
maju untuk presentasi. Setelah kelompok 2 presentasi, kelompok 1 baru nanti menjawab pertanyaan. Paham? Oke, silakan. Sekarang kelompok 1 maju untuk presentasi. Baiklah, saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Memberikan bagian tertentu kepada pekerja dan hasil keuntungan yang diperoleh. Oke, itu adalah hasil diskusi kelompok 1 tentang sistem upah atau macam-macam sistem upah. Macam-macam sistem upah ada menurut waktu, menurut prestasi, dorongan, dan bagi hasil. Nah, Mbak silakan ditanya kalau ada bertanya. Di sini apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin bertanya sesuatu, yakni berikan contoh sistem upah menurut bagi hasil. Oke. Itu tadi pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 1. Pertanyaannya tadi berikan contoh sistem upah bagi hasil, ya. Berikan contoh sistem upah bagi hasil. Silakan Mbak kembali ke tempat duduknya untuk berdiskusi dengan kawannya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ditutup dulu. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan plus untuk kelompok 1. Oke, bagus ya presentasinya kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 siap-siap maju presentasi. Kelompok 1 silakan diskusi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan kelompok 2, siapa perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil penelitian yang dilakukan Mind the Gap Mapping Youth Skill for the Future in Asia. Dan 1 dari 5 pemuda Indonesia menganggur, jumlah pengangguran semakin meningkat sebagai dampak dari COVID-19. Terutama bagi pemuda yang kurang keterampilan, perempuan dan kaum difabel sebanyak 6,2%. Generasi pemuda kehilangan pekerjaan, sedangkan generasi tua 2,8%. Generasi muda masih kurang memiliki keterampilan digital dan interpersonal. Saat ini terdapat 48% kaum pemuda bercita-cita bekerja di sektor pemerintahan atau menjadi pegawai negeri sipil. Oke, ini jawaban dari kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2, jawaban soal nomor 2. Bahwa kesimpulan dari artikelnya menyatakan 1 dari 5 pemuda Indonesia itu kenapa? Menganggur. Penyebabnya karena karena diperparah dengan dampak
COVID-19. Ya kan? Menganggurnya itu karena apa? Kurangnya keterampilan digital dan keterampilan personal maupun personal seperti itu. Nah, silakan Mbak Ibu, silakan kawan yang sudah bertanya. Untuk kelompok lain, adakah yang mau bertanya untuk kelompok kami? Silakan Mbak. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan, menurut kelompok Anda, mengapa generasi muda Indonesia banyak yang ingin menjadi PNS? Oke. Sekian, terima kasih. Itu pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Kenapa sebagian dari pemuda Indonesia ingin menjadi PNS atau pegawai negeri sipil? Oke. Silakan ditutup, nanti kembali kita berdiskusi ya. Satu siap-siap menjawab pertanyaan. Baiklah, itu hasil dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok 1 bersiap menjawab pertanyaan dari kelompok. Siapa tadi memberikan pertanyaan? Kelompok 3. Oke, silakan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Petani contoh sistem upah bagi hasil. Petani penggarap sawah, ia akan mendapat bagian hasil dari pemilik sawah saat masa panen. Oke, tadi kan pertanyaannya berikan contoh sistem upah bagi hasil. Kelompok 1 menjawab yaitu pada petani penggarap sawah. Saat panen tiba, dia akan mendapatkan bagian hasilnya karena penggarap sawah oleh pemilik sawahnya. Itu ya. Oke. Gimana kelompok 3? Sudah setuju atau kurang dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah puas atau belum? Oke, silakan kembali, Mbak. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2 silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawaban kami, karena mereka menganggap dengan menjadi PNS akan mendapatkan gaji yang besar dan pasti setiap bulannya. Dan harapan orang tua ingin anaknya menjadi PNS. Oke, tadi pertanyaan dari kelompok 1, mengapa pemuda Indonesia ingin jadi PNS? Jawabannya karena mereka ingin punya gaji yang besar dan pasti setiap bulan, seperti itu. Dan orang tua juga pengen anaknya jadi PNS. Oke, kelompok 1 sudah puas belum dengan jawaban yang diberikan Mbak? Oke, silakan kembali ke depan, Mbak. Baik, berikan aplaus untuk kita semua. Jadi semuanya tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang bagus ya, diskusinya sudah bagus, pembuatan PPT-nya juga sudah bagus, seperti itu. Oke, siapa yang mau menyimpulkan apa hasil diskusi kita hari ini? Oke, silakan Mbak. Pemuda Indonesia sebagai yang mengatur mata Oke, pemuda Indonesia masih banyak yang menganggur. Itu disebabkan karena kurangnya skill digital dan interpersonal. Jadi tadi ya kesimpulannya ya. Oke, ada yang mau menambahkan apa kesimpulan hasil diskusi kita hari ini? Oke, silakan Mbak. Kami belajar haji perlu dengan ikhlas dan serius sebagai persiapan dan bekal agar tidak terjadi pengangguran di dunia. Oke, itu tadi
di jawaban nomor 3 ya, bahwa persiapan yang sudah sampai lakukan agar tidak menjadi pengangguran, yaitu belajar dengan serius, belajar ngaji mondok dengan serius, dengan tanggung jawab, supaya nanti tidak jadi supaya tidak jadi pengangguran. Tadi kalau jadi pengangguran jadi orang miskin. Mau jadi orang miskin apa orang kaya? Kaya. Kenapa mau jadi orang kaya? Sebelum kita tutup materinya, ya, ada yang mau ditanyakan tentang materi pembelajaran tadi? Ada atau tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan apa materi yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan, Mbak. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu macam-macam sistem upah. Menurut waktu, prestasi, upah premi, partisipasi. Pengangguran adalah seorang yang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Oke, berikan aplaus. Jadi tadi sudah menyimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini ada belajar tentang sistem upah. Ada upah menurut waktu, ada harian, mingguan, dan bulanan. Ada menurut prestasi, ada menurut hitungan borongan, ada bagi hasil. Kemudian ada pengertian pengangguran, tadi dijelaskan dengan oleh mbaknya. Pengangguran, orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang tidak bekerja atau yang oke. Nah, untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang indeks harga dan inflasi. Sampai nanti bisa dibaca-baca dulu materinya di PSC atau modul yang sudah ada di laptopnya, ya. Terus ada tugas untuk sampean mengerjakan soal-soal. Tugas untuk mengerjakan soal-soal. Tadi itu ada 5 pertanyaan. Besok silahkan dikumpulkan tugasnya. Paham? Oke. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Hari ini tadi kita belajar apa saja? Upah. Terus pengangguran, ketenaga kerjaan. Oke. Terus dengan sudah mengetahui tentang pengangguran, sistem upah, berarti semakin harus semangat belajar serius supaya nanti tidak menjadi pengangguran. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Oke, karena waktu kita sudah habis, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita doa bersama ya. Mbak, silakan dipimpin doa penutupnya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri. Wassalam.